Bab 2201. Aku akan mundur sebentar untuk melihat apakah aku bisa menerobos ke alam Kaisar Langit. Ye Yunfei berpikir sejenak, meminta kepala klan raksasa untuk sebuah ruang rahasia, memasuki menara hantu, dan mulai mundur dan berkultivasi. Kali ini, saat memperbaiki rantai, Ye Yunfei sedang mengolah Sutra 9 yang sambil menyerang alam kekuatan spiritual. Ye Yunfei mengeluarkan hampir semua sumber daya yang digunakan untuk menumbuhkan energi spiritual di tubuhnya, menumpuknya di sekitar tubuhnya, dan mengedarkan meridian 9 yang. 8 pembuluh darah yang kacau di tubuhnya muncul, menyembur dengan hisapan yang luar biasa, melahap energi dari sumber daya sekitarnya. Ledakan, bola cahaya keemasan keluar dari dantian, tergantung di atas kepala, seperti putaran matahari yang terik, mekar dan memancarkan cahaya keemasan. Ini adalah bola emas yang mewakili yang ke-9 dari meridian 9 yang. Seiring waktu berlalu, bola emas itu bertambah besar. Kali ini, Ye Yunfei menghabiskan lebih dari 10 tahun di menara hantu untuk memperbaiki rantai. Tapi untuk kekecewaan Ye Yunfei, tampaknya ranah kekuatan spiritualnya masih kekurangan sesuatu, dan dia masih belum bisa menerobos. Akumulasi alam, persepsi, mentalitas, atau tubuh jiwa saya, aspek-aspek ini mungkin belum mencapai kesempurnaan sejati. Pada akhirnya, Ye Yunfei berhenti untuk menyerang ranah kekuatan spiritual. Ye Yunfei memahami bahwa menerobos dari setengah kaisar menjadi kaisar langit adalah rintangan yang relatif penting, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditembus dengan mudah. Bahkan jika saya sudah menjadi kaisar surga di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak dapat langsung menerobos jika saya ingin menerobos di kehidupan ini. Seseorang harus menunggu kesempatan, menunggu sampai alam kekuatan spiritual, pemahaman, mentalitas, jiwa, tubuh dan aspek lainnya telah mencapai keadaan sempurna sebelum mereka dapat menerobos. Sepertinya akumulasimu tidak cukup. Benar sekali, kamu masih terlalu muda, dan waktu untuk memperbaiki rantai masih sangat singkat. Petik 2, kata orang tua itu, tidak ada hubungannya dengan usia. Saya merasa ini sedikit lebih buruk. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, sedikit lebih buruk, apa bedanya? Petik 2, orang tua itu terkejut, aku juga tidak bisa mengatakannya. Bagaimanapun, keadaan saya saat ini adalah bahwa saya dekat dengan terobosan, tetapi saya masih dekat dengan sesuatu, dan saya tidak dapat benar-benar menerobos. Petik 2, kata Ye Yunfei, meskipun Ye Yunfei masih muda dalam kehidupan ini, dia memiliki pengalaman perbaikan rantai selama ribuan tahun di kehidupan sebelumnya, jadi akumulasi sebenarnya tidak kecil. Pergi jalan-jalan, mari alami beberapa petualangan lagi, mungkin ketika kesempatan tiba-tiba datang, aku akan bisa menerobos. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, hanya bisa seperti ini. Pria tua itu mengangguk, Tuan Ye, Anda di luar kebiasaan. Ye Yunfei berjalan keluar dari ruang rahasia, dan tidak lama kemudian, patriark dari klan raksasa, Penatua Qi dan pejabat senior lainnya bergegas mendekat. Dalam pertempuran terakhir, setelah melihat kekuatan menakutkan Ye Yunfei, para pemimpin senior dari klan raksasa ini mulai menganggap Ye Yunfei sebagai master dari level yang sama. Semuanya, aku berencana untuk meninggalkan planet ini, kata Ye Yunfei, tidak ada gunanya terus tinggal di planet ini. Terlebih lagi, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia tidak lagi takut pada kaisar jiwa dan selusin penguasa kaisar langit yang menjaga di luar. Lagi pula, belum lama ini, Ye Yunfei secara pribadi memenggal kepala beberapa master tingkat kaisar langit dari klan binatang Hercules. Ye Gongzi, kemana kamu ingin pergi? Dunia yang menghancurkan langit ini penuh dengan bahaya di mana-mana, dan beberapa tempat bahkan menyembunyikan keberadaan kekuatan negeri dongeng yang menakutkan. Kami biasanya hanya tinggal di bintang raksasa, dan kami tidak berani pergi ke tempat lain dengan santai. Tuan Ye, mengapa Anda tidak tinggal di planet raksasa kami saja? Jangan khawatir, dengan ras raksasa kami, tidak ada seorang pun di planet ini yang dapat menyakiti Anda. Petik 2, patriark dari klan raksasa berkata kepada Ye Yunfei, kanan, Tuan Ye, Anda bisa tinggal di klan raksasa kami. Mulai sekarang, Anda akan menjadi salah satu pemimpin tertinggi klan raksasa kami. Petik 2, Penatua Qi berkata, Penatua Qi memiliki senioritas yang sangat tinggi di klan raksasa. Jika dia ingin Ye Yunfei menjadi klan raksasa berpangkat tinggi, tidak ada yang akan keberatan. Terlebih lagi,
eksekutif senior dari klan raksasa ini benar-benar mengakui kekuatan Ye Yunfei. Saya menghargai kebaikanmu, namun, saya masih berencana untuk jalan-jalan, tinggal di sini tidak baik untuk perbaikan rantai saya. Petik 2, kata Ye Yunfei langsung. Pada akhirnya, Ye Yunfei memutuskan untuk pergi terlepas dari antusiasme para raksasa tingkat tinggi untuk tetap tinggal. Saat ini, Kaisar Jiwa masih memperhatikan tindakan Ye Yunfei dari kejauhan. Kaisar Jiwa ini tidak memasuki markas klan raksasa, karena ada banyak formasi kuno yang diatur di markas raksasa, dan raksasa juga memiliki penyihir tua yang ahli dalam deduksi. Meskipun Kaisar Jiwa dalam keadaan tubuh jiwa, dia bertindak sangat diam-diam, tetapi tingkat formasinya rata-rata. Dan begitu dia memasuki markas raksasa, penyihir tua itu kemungkinan besar bisa merasakan kehadirannya. Lebih penting lagi, ada beberapa kaisar penyempurnaan di antara para raksasa. Seorang kaisar surgawi dari ras raksasa dalam keadaan sempurna dapat menghancurkan sebidang ruang dengan satu pukulan, bahkan tubuh jiwa dapat dihancurkan secara langsung. Jadi kaisar jiwa ini telah menjaga di luar, tidak berani memasuki markas klan raksasa. Kamu gongsi, akan ada waktu nanti. Hati-hati. Petik 2, Tuan Muda Ye, ini jadi slip of communication yang diturunkan dari nenek moyang kita, ambillah. Tuan Muda Ye, jika Anda menemui bahaya, tolong laporkan kepada kami secara langsung. Kami akan bergegas membantu Anda sesegera mungkin. Petik 2, pemimpin tertinggi klan raksasa keluar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Yunfei, memberitahu Ye Yunfei untuk memperhatikan keselamatan, dan Patriark juga mengeluarkan slip giok pesan dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Jangan khawatir, semuanya, aku akan berhati-hati. Ye Yunfei mengambil slip giok komunikasi yang diserahkan oleh Patriark, dan berkata dengan rasa terima kasih. Raksasa ini jujur dan terus terang, begitu mereka mengidentifikasi teman mereka, mereka akan dengan tulus berteman dengan mereka. Ngomong-ngomong, Patriark, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan padamu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya. Pertanyaan apa, Tuan Ye? Tanyakan saja. Jawab Patriark, apakah kamu tahu dunia 3000 ukuran? Ye Yunfei bertanya langsung. Faktanya, Ye Yunfei telah memikirkan masalah ini sejak memasuki alam pemecah langit. Karena ada begitu banyak master dengan kekuatan yang menakutkan di Tianpoji, mengapa mereka tidak memasuki dunia dengan ukuran 3000? Meskipun ada lapisan kabut yang sangat besar antara dunia pemecah langit dan dunia berukuran 3000, tetapi Ye Yunfei dapat melewatinya sendiri. Pasti ada banyak orang kuat di dunia pemecah langit yang dapat melewatinya. Setelah mendengar pertanyaan Ye Yunfei, wajah Patriark dan pejabat tinggi itu berubah. Karena Tuan Ye yang bertanya, aku akan menjawab dengan jujur. Tentu saja kita mengenal 3000 dunia besar dan kecil. Hanya saja kita belum memasuki dunia berukuran 3000. Petik 2, jawab Patriark. Mengapa? Apakah karena area berkabut antara Skybreaker dan 3000 Worlds? Kamu tidak bisa melewatinya? Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan karena daerah berkabut, tapi aturan turun-temurun dari zaman kuno di alam pemecah langit kita, yaitu, semua makhluk di alam pemecah langit tidak boleh melewati daerah berkabut itu, dan tidak boleh menginjakan kaki di dunia 3000 ukuran. Jawab Patriark, aturan dari zaman kuno, siapa yang memutuskan, bagaimana jika dilanggar? Ye Yunfei menjadi semakin penasaran. Saya bahkan tidak tahu siapa yang membuat aturan ini, hanya saja, siapapun yang berani melanggarnya pasti menemui jalan buntu. Ada beberapa ahli di negeri dongeng yang melanggar aturan ini, melintasi area berkabut, dan memasuki jangkauan dunia berukuran 3000. Akibatnya, tidak lama kemudian, mayat para ahli di negeri dongeng ini muncul di langit berbintang yang menembus batas. Sejak itu, tidak ada yang berani melanggar aturan ini, kata Patriark. Bab 2202, ada hal seperti itu. Ye Yunfei sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Patriark. Bahkan jika yang kuat di negeri dongeng melanggar aturan ini, mereka akan dimusnahkan. Pantas saja makhluk di dunia pemecah langit tidak pernah berani memasuki dunia 3000 ukuran. Mungkinkah ada juga perjanjian kuno serupa di alam pemecah langit ini, yang secara khusus membatasi orang-orang kuat dari alam pemecah langit ini untuk memasuki dunia 3000 ukuran? Hanya saja, jika pembangkit tenaga listrik dari Skybreaker ini memasuki 3000 dunia, memang akan menjadi bencana yang mengerikan bagi makhluk di 3000 dunia. Petik 2, orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara.
makhluk di alam pemecah langit terlalu kuat, dan ada penguasa kaisar langit di mana-mana. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik negeri dongeng. Tidak tahu, saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengan perjanjian Taiko, dan apa yang terjadi di Skybreaker bahkan lebih mustahil untuk ditebak. Apakah itu dunia berukuran 3000 atau dunia yang menghancurkan langit? Ada banyak hal misterius yang belum saya ketahui. Ketika kekuatan saya cukup kuat di masa depan, saya akan menjelajahinya dengan hati-hati. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Tuan Muda Ye, mungkinkah Anda bukan makhluk dari Heavenbreaker, tapi berasal dari 3000 dunia? Sang Patriark mau tidak mau bertanya. Setelah mendengar pertanyaan Ye Yunfei, dia samar-samar menebak sesuatu. Ya, saya memang dari dunia 3000 ukuran. Petik 2. Ye Yunfei menjawab dengan jujur. Tuan Muda Ye, kamu sebenarnya adalah makhluk dari dunia dengan ukuran 3000. Para petinggi klan raksasa terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Selalu ada legenda bahwa semua makhluk di 3000 dunia sama lemahnya dengan semut. Mengapa kamu begitu kuat, Tuan Ye? Apakah legenda itu salah? Petik 2. Tanya seorang senior. Kekuatan keseluruhan makhluk di dunia 3000 memang jauh lebih lemah dari makhluk di dunia pemecah langit, tapi ada juga yang kuat, kata Ye Yunfei. Ye Yunfei memikirkan lelaki tua yang membimbingnya ke Tianxiaji, dan biksu gendut keduanya memiliki identitas yang sangat misterius dan sangat kuat. Ada juga faksi gelap, terutama yang kuat seperti awan, yang mengutus begitu banyak master tingkat kaisar untuk mengejar dan membunuhnya. Pada saat yang sama, Ye Yunfei tahu bahwa ada banyak orang kuat yang bersembunyi di dunia khusus seperti dunia bawah, dunia iblis, dan dunia iblis di antara 3000 dunia. Dan di dunia utama itu, bahkan ada makhluk yang lebih kuat di negeri dongeng. Oleh karena itu, memang ada banyak orang kuat di dunia 3000. Patriark, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Skybreaker? Bisakah Anda memberitahu saya? Petik 2. Tanya Ye Yunfei. Kami tidak tahu banyak tentang Skybreaker. Karena nenek moyang raksasa kita memiliki kata terakhir, anggota raksasa kita tidak boleh meninggalkan planet raksasa begitu saja. Kami selalu mematuhi kehendak nenek moyang kami, dan dalam keadaan normal kami tidak akan meninggalkan planet ini, jadi kami sangat asing dengan tempat lain di alam pemecah langit. Petik 2. Patriark menjawab, baiklah. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei tahu bahwa raksasa ini tegak, dan pasti akan mematuhi kata-kata terakhir nenek moyang mereka. Oke, semuanya, aku siap untuk pergi. Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal pada raksasa tingkat tinggi ini. Tuan Muda Ye, hati-hati. Raksasa tingkat tinggi itu melambaikan tangan satu demi satu, memanggil. Ye Yunfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, dan kartu itu langsung menghilang. Tanpa diduga, penjahat muda seperti Tuan Muda Ye bisa lahir di tempat terbelakang dunia 3000. Sang Patriark melihat ke tempat Ye Yunfei menghilang, dan tidak bisa menahan nafas. Semuanya, kabar baik, anak itu akhirnya meninggalkan markas raksasa. Tapi semuanya, hati-hati, anak ini berpetualang di planet raksasa, dan kekuatannya meningkat pesat. Petik 2. Saat Ye Yunfei meninggalkan markas klan raksasa, Kaisar Jiwa mengetahuinya dan segera mengirimkan transmisi suara ke rekan-rekannya. Apakah anak itu akhirnya mau keluar? Kami sudah lama menunggu di sini. Saat aku menangkapnya, aku pasti akan membiarkan dia merasakan kekuatanku. Petik 2. Sungguh peningkatan kekuatan yang besar, Kaisar Hun, kamu terlalu khawatir. Kami adalah Kaisar Langit, dan anak itu hanya setengah kaisar. Saya belum pernah melihat siapapun yang bisa mengalahkan Kaisar Surga. Jika dia berani membiarkan kita mendekat, aku akan menamparnya sampai mati dengan satu tamparan. Petik 2. Di luar planet raksasa, selusin Kaisar Surgawi semuanya disegarkan setelah menerima transmisi suara dari Kaisar Jiwa, dan mereka semua bersiap untuk menyerang Ye Yunfei, tidak mungkin menjadi lawan mereka. Semuanya, kecepatan gerakan anak itu luar biasa, dan dia juga memiliki senjata sihir luar angkasa yang bisa diteleportasi, terlalu licin. Kami menyebar, mengintai di berbagai posisi, membentuk beberapa tingkat pengepungan untuk mencegah anak itu melarikan diri. Petik 2. Kata seorang dewa. Oke, dewa-dewa lain setuju. Jadi selusin kaisar menggerakkan tubuh mereka satu demi satu, bersembunyi di posisi yang berbeda, membentuk beberapa lingkaran melingkar di dalam dan di luar. Kaisar Jiwa telah mengunci sosok Ye Yunfei dan mengikutinya keluar.
Kaisar jiwa ini telah menggunakan teknik rahasia khusus untuk mengunci tubuh jiwa Ye Yunfei, dan sangat sulit bagi Ye Yunfei untuk menyingkirkan persepsinya. Memanggil. Saat berikutnya, sosok Ye Yunfei muncul di langit berbintang di luar planet raksasa. Orang-orang itu masih menunggumu di luar. Orang tua itu merasakan ada banyak aura kuat yang mengintai di dekat planet raksasa itu. Kaisar jiwa itu masih menatapku, kata Ye Yunfei. Ye Yunfei bisa merasakan tubuh jiwanya dikunci oleh semacam energi misterius. Nah, mati. Ye Yunfei muncul di langit berbintang. Saat dia berdiri diam, dua master kaisar langit muncul di dekatnya, satu kiri dan satu tembakan kanan ke arah Ye Yunfei. Bergemuruh, energi dahsyat meledak seketika, secara paksa menyegel ruang ini. Tubuh Ye Yunfei tenggelam, seolah-olah ada dua gunung tak terlihat yang menekan bahunya. Kedua kaisar ini semuanya adalah kekuatan kaisar perantara. Jadi Ye Yunfei tidak berencana untuk melawan mereka. Bertarung melawan dua kaisar langit tingkat menengah pada saat yang sama, Ye Yunfei tahu bahwa peluangnya untuk menang sangat kecil. Bergemuruh, tubuh Ye Yunfei bergetar hebat, langsung menghancurkan kekuatan penyegelan yang dikenakan padanya oleh dua kaisar surgawi. Hun Lao juga menggunakan energi luar angkasa untuk membantu Ye Yunfei memecahkan segel ruang angkasa. Memanggil. Ye Yunfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan langsung berteleportasi. Kaisar surgawi tingkat menengah tidak lagi dapat menyegel Ye Yunfei. Nah, kemana harus melarikan diri? Kedua kaisar surga terkejut dan marah, dan mereka merentangkan tubuh mereka dan mengejar Ye Yunfei. Memanggil. Saat berikutnya, Ye Yunfei muncul di langit berbintang yang jauh. Nah, pergilah ke neraka. Saat Ye Yunfei berdiri diam, seorang kaisar langit muncul, memegang pisau panjang di tangannya, dan menebas Ye Yunfei. Puluhan ribu energi pedang muncul, menebas ke arah Ye Yunfei seperti lautan luas. Orang ini adalah Kaisar Langit Junior. Ayo lakukan. Petik 2. Pria tua itu berteriak. Bagus. Ye Yunfei berteriak. Ledakan. Ye Yunfei meninjunya, tinju terus membesar, dan cahaya keemasan mekar. Nak, kamu berani memblokir keterampilan pedangku. Kamu benar-benar tidak sabar. Master, Kaisar Langit mencibir. Saat berikutnya, kapan? Tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan pisau panjang. Pisau panjang itu terguncang dan terbang terbalik. Pergi ke neraka. Ye Yunfei telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, dia menggunakan pedang jiwa surgawi, bunga pemakan jiwa, dan teknik rahasia garis jiwa wayang untuk menerobos ke lautan jiwa Kaisar Langit. Pada saat yang sama, kedua tinju terlempar dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana mungkin Kaisar Langit berharap bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei menjadi begitu menakutkan? Terlebih lagi, kekuatan tempur Ye Yunfei sudah sedikit lebih baik darinya. Di bawah serangan gila tinju Ye Yunfei, Kaisar Langit terpaksa mundur lagi dan lagi, tidak mampu melawan. Pada akhirnya, Ye Yunfei meninju tubuhnya dan hancur menjadi awan kabut darah. Bagaimana bisa? Melihat pemandangan ini, kaisar surgawi lainnya di kejauhan merasa menggigil di hati mereka. Hei, jika kau ingin membunuhku, ayolah. Petik 2. Mata Ye Yunfei perlahan melirik master kaisar langit lainnya, dan dia tersenyum dingin. Aku telah mengidentifikasi kamu, mulai sekarang, kamu akan membunuhku, atau aku akan membunuhmu. Ye Yunfei menambahkan, selanjutnya, aku akan menangani orang-orang ini dengan baik. Jika aku bisa membunuh orang-orang ini, kupikir aku bisa menerobos ke Kaisar Surga. Ye Yunfei berpikir sendiri. Nak, apakah kamu pikir kami takut padamu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, para penguasa Kaisar Langit itu sangat marah. Seorang anak laki-laki yang dikejar oleh mereka belum lama ini dan melarikan diri kemana-mana. Sekarang dia berbalik dan mengancam mereka. Bab 2203. Bocah. Jangan gila, tidak peduli seberapa kuat Anda bukanlah musuh dari upaya bersama kami. Semuanya, jangan bicara omong kosong dengannya, jika kamu tidak membunuh anak ini, kita tidak akan memiliki kedamaian. Petik 2. Pada saat ini, Kaisar Jiwa muncul, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan, sambil meraung. Kaisar Hun, awalnya kami tidak ada hubungannya dengan anak ini, kami semua diseret ke dalam air olehmu. Seorang ahli Kaisar Surgawi menjawab dengan tidak puas setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Jiwa. Sekarang, apakah ada gunanya membicarakan hal ini?
Jika kau bisa membunuh anak ini, hadiah yang kujanjikan padamu di awal akan ditambah setengahnya. Petik 2. Jawab Kaisar Jiwa. Iya, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Anak ini terlihat seperti orang yang sangat pendendam. Jika kita tidak membunuhnya, cepat atau lambat dia akan mendatangi kita. Berhenti bicara omong kosong, lakukan, bunuh dia. Petik 2. Guru Kaisar Surgawi lainnya berkata. Satu persatu, penguasa Kaisar Surga bergegas menuju posisi Ye Yunfei dari segala arah. Nah, jika kamu bersembunyi di markas raksasa, kamu bisa hidup sebentar, dan kamu berani lari, tidak ada yang bisa membantumu sekarang. Kata Kaisar Jiwa sambil mencibir. Bergemuruh. Selama sprint cepat, Kaisar Jiwa melepaskan energi jiwa dalam jumlah besar, menghancurkan Ye Yunfei seperti lautan luas. Dentang-dentang, satu demi satu, senjata yang diubah dari energi jiwa muncul terus-menerus, dalam jumlah yang sangat besar, padat, dan diarahkan ke tubuh jiwa Ye Yunfei seperti badai hujan. Senjata yang diubah dari energi jiwa ini dapat menembus banyak rintangan nyata dan kualitatif, dan mereka sangat cepat mengejar Ye Yunfei dalam sekejap. Gemerincing, tubuh yang memelihara jiwa bereaksi, dan segera melayang ke laut jiwa Ye Yunfei, membuang ribuan cabang, Ye Yunfei dan akarnya, berguling ke arah senjata jiwa di belakang, dan kemudian menyeret senjata jiwa ini kembali ke laut jiwa. Nah, berikan ke pohon budidaya jiwa. Ketika Kaisar Jiwa melihat pohon budidaya jiwa di lautan jiwa Ye Yunfei, matanya menjadi panas dan dia meraung tajam. Kamu menginginkan pohon budidaya jiwa, ambillah sesuai dengan kemampuanmu. Ye Yunfei mencibir. Nah, berhenti. Pada saat ini, seorang Master Kaisar Langit muncul di depan Ye Yunfei, mengorbankan pagoda hitam berlantai 9, dan menekan Ye Yunfei. Selusin Kaisar Surgawi telah membentuk beberapa lapisan lingkaran pengepungan di dalam dan luar untuk mencegah Ye Yunfei melarikan diri. Tuan Kaisar Langit ini sedang mengintai di ruang depan tadi, menunggu kedatangan Ye Yunfei. Ledakan, Ye Yunfei meninju, dan tinju emas yang terus tumbuh bertabrakan dengan pagoda hitam. Bergemuruh, paksaan energi mengerikan yang berasal dari pagoda hitam ini menyebabkan Ye Yunfei bergetar hebat dan mundur puluhan langkah. Pagoda hitam ini adalah senjata sihir yang sangat kuat. Dengan kekuatan fisik yang dimiliki Ye Yunfei sekarang, dia tidak bisa menolak. Haha, wah, Anda tahu betapa kuatnya itu. Pergi ke neraka. Petik 2. Tuan Kaisar Langit tertawa terbahak-bahak. Memanggil, Ye Yunfei sama sekali tidak berniat untuk bertarung langsung dengan penguasa Kaisar Langit ini. Dengan pikiran, dia langsung menggunakan pedang jiwa surgawi, dan dengan satu pikiran tentang bunga pemangsa jiwa dan rahasia garis jiwa boneka teknik, menyerang lautan jiwa penguasa Kaisar Langit. Pada saat yang sama, Ye Yunfei langsung mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa, langsung melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan berteleportasi. Teknik rahasia kekuatan jiwa. Mengapa energi jiwa anak ini begitu kuat sehingga dia benar-benar dapat mengancamku? Petik 2. Tuan Kaisar Langit ini diserang oleh 3 jenis teknik rahasia kekuatan jiwa pada saat yang sama, jadi dia sangat ketakutan sehingga dia mundur jauh. Kaisar Jiwa, energi jiwa anak ini mungkin tidak jauh berbeda dengan milikmu. Tuan dari Kaisar Langit bertanya kepada Kaisar Jiwa melalui transmisi suara dengan kaget. Kecuali aku di alam jiwa surgawi, semua ras jiwa telah dimakan olehnya, bagaimana mungkin energi jiwanya tidak kuat? Kaisar Jiwa menjawab dengan marah. Mustahil. Master Kaisar Langit tercengang. Nah, kemana harus melarikan diri? Pada saat ini, Ye Yunfei telah berteleportasi ke langit berbintang lainnya. Saat dia berdiri diam, Master Kaisar Langit lainnya muncul, meraung, dan menyerang Ye Yunfei. Lihat manik-manik formasiku. Master Kaisar Surgawi ini tiba-tiba melemparkan manik putih sebesar kepalan tangan, mengeluarkan energi formasi. Hati-hati, ada formasi di manik ini, yang bisa dilepaskan seketika. Petik 2. Pria tua itu berteriak, bergemuruh. Hun Lao melepaskan energi ruang dalam jumlah besar, secara paksa mendistorsi ruang di sekitar tubuh Ye Yunfei. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, puluhan bendera formasi terbang keluar, naik melawan angin, menembus ke angkasa, dan memancarkan energi formasi yang kuat untuk melawan manik putih. Memanggil, kartu teleportasi luar angkasa diaktifkan, dan Ye Yunfei harus pergi. Saat berikutnya, formasi besar terbentuk, menutupi posisi di mana Ye Yunfei baru saja berdiri.
Brengsek, reaksi anak ini terlalu cepat, jadi biarkan dia kabur. Tuan Kaisar Langit sangat marah sehingga wajahnya membiru. Selanjutnya, Ye Yunfei terus menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi. Secara paksa menerobos rintangan para penguasa Kaisar Surgawi satu demi satu, dan akhirnya berhasil melarikan diri dari pengepungan Kaisar Surgawi ini. Mengejar, lebih dari selusin Kaisar Surgawi mencegat seorang anak laki-laki junior, tetapi dia melarikan diri dari pengepungan dengan tenang. Selusin Kaisar Surgawi merasa bahwa wajah mereka kusam, dan semuanya membiru karena marah, dan mengejar Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan mereka. Kartu teleportasi luar angkasa dapat melakukan teleportasi jarak pendek tanpa mengisi space bar. Ye Yunfei menggunakan kartu teleportasi untuk terus berteleportasi, dan melarikan diri ke langit berbintang yang jauh. Lebih dari selusin Kaisar Surgawi mengejarnya. Selusin Kaisar Surgawi ini tak henti-hentinya menampilkan energi ruang angkasa, memainkan satu demi satu teknik rahasia ruang angkasa, mencoba menyegel Ye Yunfei dari udara. Tapi dengan kekuatan Ye Yunfei dan Hun Lao, Kaisar Surgawi ini tidak bisa menyegel udara sama sekali. Kaisar Jiwa terus menampilkan berbagai teknik rahasia kekuatan jiwa untuk menyerang tubuh jiwa Ye Yunfei. Namun, kekuatan jiwa Ye Yunfei tidak terlalu jauh di belakang Kaisar Jiwa ini, dan dia memiliki pohon budidaya jiwa, jadi dia sama sekali tidak takut dengan teknik rahasia kekuatan jiwa yang dilakukan oleh Kaisar Jiwa ini. Untung kamu mendapatkan kartu teleportasi ini di kuburan pedang, jika tidak, akan sangat sulit bagimu untuk melarikan diri di bawah pengejaran begitu banyak penguasa Kaisar Langit. Kata orang tua itu, ya, jika saya tidak memiliki kartu teleportasi luar angkasa ini, saya akan ditangkap oleh 3 Kaisar Surgawi dan penguasa istana para dewa di dunia 3000. Petik 2, jawab Ye Yunfei, semuanya, lakukan yang terbaik. Jika orang seperti kita tidak bisa berurusan dengan anak dari generasi muda, jika kita menyebarkan berita di masa depan, wajah apa yang akan kita miliki? Akhirnya, Kaisar Jiwa menjadi marah, dan berkata kepada Kaisar Langit lainnya melalui transmisi suara. Ledakan, saat berikutnya, Kaisar Jiwa tiba-tiba meletus, dan api mengepul dari tubuhnya. Dia mulai membakar esensi dan darahnya. Memanggil, dalam keadaan, membakar esensi dan darah asli, kecepatan Kaisar Jiwa ini langsung meningkat. Oke, semuanya, berhenti menahan diri. Apapun yang terjadi, kamu harus membunuh anak ini. Petik 2, Kaisar Surgawi lainnya sangat marah setelah mengejar dan membunuh Ye Yunfei begitu lama. Ledakan, setiap Kaisar Surga mulai membakar esensi dan darah asli, melepaskan paksaan energi yang menakutkan, mengguncang langit berbintang. Setelah membakar esensi dan darah asli, kecepatan para Kaisar Surgawi ini mulai menjadi sangat menakutkan. Tidak mungkin, kumpulan kristal luar angkasa lainnya akan terbuang sia-sia. Merasakan situasi di belakang, Ye Yunfei sedikit tidak berdaya. Kemudian Ye Yun terbang ke kartu teleportasi luar angkasa, mengisinya dengan sejumlah besar kristal luar angkasa, dan memulai teleportasi jarak jauh. Memanggil, saat berikutnya, Ye Yunfei berteleportasi ke langit berbintang jauh di depan. Karena tidak ada koordinat ruang tertentu, Ye Yunfei hanya bisa berteleportasi secara acak tanpa tujuan yang jelas. Brengsek, bocah itu juga mulai mempercepat teleportasinya. Petik 2, Kaisar Jiwa di belakang merasakan situasi Ye Yunfei, dia kaget dan marah. Selanjutnya, Ye Yunfei menggunakan space bar untuk melakukan 2 atau 3 transmisi jarak jauh berturut-turut. Dalam teleportasi terakhir, Ye Yunfei menemukan dirinya berada di dunia kecil yang aneh. Sayang, mengapa saya merasakan nafas yang akrab di dunia kecil ini? Petik 2, begitu memasuki dunia kecil ini, Ye Yunfei merasa sedikit aneh dan berkata dengan ragu. Ya, aku merasakan hal yang sama. Orang tua itu menjawab, lihat, kuburan. Petik 2, pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menunjuk ke bagian terdalam dari dunia kecil ini, dan berseru kaget. Bagian terdalam dari dunia kecil ini diselimuti banyak kabut hitam dan dingin, dan sebuah makam kuno yang besar dapat terlihat samar-samar berdiri di sana, menjulang di kabut hitam. Tampak seperti pemakaman surgawi. Ye Yunfei memandangi makam kuno yang diselimuti kabut hitam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Bab 2204, Ye Yunfei telah memasuki makam surgawi berkali-kali sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengan aura ini. Pada saat ini, dia yakin bahwa makam di kedalaman dunia kecil ini adalah makam surgawi.
Tanpa diduga, makam surgawi benar-benar datang ke dunia penghancur langit. Ye Yunfei sedikit terkejut. Di masa lalu, Ye Yunfei menyaksikan makam pemakaman langit meninggalkan alam Changhuang dengan matanya sendiri, melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan menghilang tanpa jejak. Tanpa diduga, mereka akan bertemu lagi di langit yang menembus batas. Pemakaman langit semacam ini tidak mudah. Menghadapi makam ini dengan kekuatanku saat ini, aku masih bisa merasakan bahaya besar. Petik 2. Pria tua itu berkata dengan nada ketakutan. Ya, bau makam ini memang mengerikan. Saya sudah memiliki kekuatan bertarung dari Kaisar Langit Junior, tetapi saya juga merasa sangat berbahaya di hadapan aura makam ini. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dengan sungguh-sungguh. Orang-orang di belakang itu akan menyusul, ayo cepat pergi, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Karena tubuh jiwa Ye Yunfei telah dikunci oleh Kaisar Jiwa dengan teknik rahasia khusus, bahkan jika Ye Yunfei melarikan diri dari jarak jauh, Kaisar Jiwa masih dapat secara akurat mengetahui keberadaan Ye Yunfei sekarang. Pada saat ini, Kaisar Jiwa dan selusin Kaisar Langit bergegas menuju posisi Ye Yunfei. Ayo pergi. Ye Yunfei mengangkat kartu teleportasi luar angkasa, siap untuk mengaktifkannya. Namun, saat ini, di bagian terdalam dari dunia kecil ini, sejumlah besar kabut hitam tiba-tiba menyembur keluar dari makam surgawi. Kabut hitam ini mengandung energi-energi mati yang menakutkan, yang menyebabkan suhu seluruh dunia kecil turun dalam jumlah besar dalam sekejap. Kemudian sesosok hitam perlahan muncul, menatap Ye Yunfei. Itu dia. Melihat sosok hitam ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Ketika makam pemakaman langit meninggalkan alam Changhuang, sosok hitam ini juga muncul, dan itu untuk menyambut Ye Yunfei. Anak muda, aku tidak pernah berpikir kita akan bertemu lagi. Sosok hitam itu berbicara. Ya, senior, saya tidak pernah berpikir kita akan bertemu di sini, jawab Ye Yunfei. Mungkin ini takdir. Sosok hitam itu mengangguk. Bocah itu ada di dunia kecil ini, kami berpisah. Setengah masuk dan memburunya, dan setengah lainnya memblokir pintu masuk dan keluar dunia kecil ini untuk mencegahnya melarikan diri. Kali ini kami datang untuk menangkap kura-kura di dalam guci. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di luar pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Kemampuan persepsi Ye Yunfei dan Hun Lao begitu kuat, mereka segera menemukan bahwa selusin Master Kaisar Langit telah mengejar mereka keluar dunia kecil ini. Sepertinya kamu dalam masalah. Sosok hitam itu melihat keluar dari dunia kecil dan bertanya. Itu benar, orang-orang di luar semuanya ada di sini untuk berburu dan membunuhku. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab. Jangan khawatir, ini wilayahku, tidak ada yang bisa menyentuhmu tanpa izinku, kata sosok hitam itu. Senior, makhluk-makhluk di luar itu semuanya adalah master setingkat Kaisar Surga. Ye Yunfei mengingatkan. Ye Yunfei tidak tahu seberapa kuat sosok hitam itu. Apakah dia bisa bertarung melawan lebih dari selusin Master Kaisar Langit pada saat yang bersamaan? Kaisar Surgawi seperti semut, jadi mengapa tidak takut pada mereka? Sosok hitam itu terlihat sangat tenang dan berkata dengan enteng. Setelah mendengar kata-kata dari sosok hitam ini, Ye Yunfei dan Hun Lao merasa sedikit terkejut. Kaisar Surga juga merupakan semut di matanya. Mungkinkah ini orang kuat di negeri dongeng? Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Mustahil, dia harus menjadi pemilik makam surgawi. Jika dia adalah orang kuat di negeri dongeng, bukankah itu berarti ada orang kuat di negeri dongeng yang tersembunyi di bekas alam Changhuang? Petik 2. Kulit kepala Ye Yunfei sedikit mati rasa. Alam Changhuang hanyalah dunia tingkat rendah, dan sebenarnya ada orang kuat negeri dongeng yang hidup dalam pengasingan di dalamnya. Sesuatu seperti ini luar biasa. Pergi, ayo masuk. Pada saat ini, para penguasa Kaisar Langit di luar berencana untuk memasuki dunia kecil ini. Master Kaisar Langit ini dibagi menjadi dua kelompok, setengah dari mereka berada di luar, dan setengah lainnya datang untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei. Sosok hitam itu mengulurkan jarinya, dan segera sejumlah besar kabut hitam tebal muncul di pintu masuk dan keluar dunia kecil ini, karena kabut hitam tebal memancarkan energi mati yang mengerikan. Seorang ahli setengah kaisar yang sedang berjalan di depan melihat begitu banyak kabut hitam tebal yang tiba-tiba menyembur keluar dari pintu masuk dan keluar dunia kecil. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menepuk ke depan, mencoba mengusir kabut hitam tebal itu. Saat berikutnya, penguasa Kaisar Langit berteriak,
telapak tangannya menyentuh kabut hitam, dan segera terkorosi oleh energi mati di dalamnya, mulai menjadi hitam dan bernanah, dan kemudian seluruh telapak tangan menghilang sepenuhnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah kabut hitam tebal mulai menyebar di sepanjang lengan Master Kaisar Langit ini, dan mulai merusak lengannya. Dalam waktu kurang dari 1 napas, lengan kanan Kaisar Langit benar-benar menghilang. Kemudian kabut hitam menyebar ke bahu kanannya dan mulai menggerogoti bahunya. Engah! Kaisar Surga ketakutan dan marah, mengangkat telapak tangan kirinya, memotong bahu kanannya dan sebagian kecil tubuhnya dengan satu telapak tangan, lalu melarikan diri dengan putus asa ke langit berbintang yang jauh. Dia tidak berani berhenti sampai dia melarikan diri jauh, masih sok. Melihat pemandangan ini, Kaisar Surgawi lainnya mundur ketakutan, menatap kabut hitam tebal di pintu masuk dan keluar dunia kecil dengan mata ngeri. Kabut tebal ini mengandung energi mati yang mengerikan. Energi mati ini memiliki kemampuan merusak yang mengerikan bagi tubuh fisik. Petik 2. Seorang Master Kaisar Langit berkata dengan nada ketakutan. Saya akan mencoba. Seorang penguasa Kaisar Langit mengorbankan pagoda hitam berlantai 9 dan menekannya ke arah kabut hitam tebal. Tertawa, begitu pagoda 9 lantai ini bersentuhan dengan kabut hitam, pagoda itu langsung terkorosi, melunak, membusuk, dan kemudian berubah menjadi semburan asap berbau busuk, menghilang sama sekali. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 napas. Pagoda 9 lantai ini adalah harta kekaisaran tingkat tinggi, tetapi terkorosi oleh kabut hitam tebal dan berubah menjadi ketiadaan. Sangat buruk. Melihat pemandangan ini, para penguasa Kaisar Langit itu merasa merinding. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa tubuh mereka pasti tidak sebaik Kaisar harta bermutu tinggi itu. Beraninya mereka mendekati kabut hitam tebal itu. Dia memang orang kuat di negeri dongeng. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Melihat sosok hitam itu, kulit kepala Ye Yunfei terasa sedikit mati rasa. Saya sebenarnya berurusan dengan orang kuat di negeri dongeng. Brengsek, mengapa tubuhku tidak bisa dilahirkan kembali? Bagaimana ini terjadi? Petik 2. Pada saat ini, Kaisar Surga di langit berbintang yang jauh meraung dengan marah. Kaisar Langit baru saja terkorosi oleh kabut hitam dengan seluruh tangan kanannya dan sebagian kecil tubuhnya di sebelah kanan. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan gaibnya untuk bersiap mengatur kembali bagian tubuhnya yang hilang. Untuk seorang Kaisar Langit, sangat mudah untuk mengatur ulang tubuhnya setelah rusak. Tetapi Kaisar Langit ngeri menemukan bahwa ada energi mati yang mengerikan bersembunyi di lukanya, mencegahnya mengatur ulang tubuhnya. Mendengar raungan Kaisar Langit ini, Kaisar Langit lainnya menjadi semakin takut dengan kabut hitam tebal, dan tanpa sadar mundur jauh. Kabut hitam tebal telah menghalangi pintu masuk dan keluar dari dunia kecil ini. Kita tidak bisa masuk dan berurusan dengan anak itu. Anda hanya bisa tinggal di luar dan menunggu dia keluar, kata seorang dewa. Bab 2205. Kaisar Surgawi ini sama sekali tidak berani mendekati pintu masuk dan keluar dunia kecil, dan semua berdiri di kejauhan. Semuanya, apa yang ada di dunia kecil ini, apakah kamu pernah berada di dalamnya sebelumnya? Salah satu kaisar bertanya, aku tidak pernah memperhatikan dunia kecil ini. Mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik negeri dongeng yang bersembunyi di dalamnya? Petik 2. Kaisar lainnya menggelengkan kepala, salah satu kaisar menebak. Setelah mendengar perkataan Kaisar Langit ini, hati para Kaisar Langit lainnya melonjak. Kaisar Surgawi ini tidak berani memprovokasi pembangkit tenaga listrik di negeri dongeng. Brengsek, tak satu pun dari kita bisa memasuki dunia kecil ini, bagaimana anak itu masuk? Petik 2. Seorang Kaisar Surgawi berkata dengan marah. Itu sebagian besar karena senjata sihir teleportasi di tangannya. Kurasa senjata sihir teleportasinya dapat langsung menembus penghalang ruang angkasa. Anak ini telah menyebabkan kita mengejarnya begitu lama. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh melepaskannya. Ketika saya menangkapnya, saya harus menyiksanya dengan baik untuk menghilangkan kebencian di hati saya. Petik 2. Kata dewa lain, dia membunuh semua orangku, bagaimana aku bisa membiarkannya pergi? Kaisar Jiwa mengertakkan gigi dan berkata, saat ini, di dalam dunia kecil, terima kasih atas bantuanmu, senior. Ye Yunfei berkata dengan hormat kepada sosok hitam itu. Sosok ini diselimuti kabut hitam tebal, dan Ye Yunfei menemukan bahwa dengan energi jiwanya sendiri, dia tidak dapat melihat penampilan orang lain. Anak muda, kamu tumbuh dengan cepat. Dalam waktu sesingkat itu, telah sampai pada langkah ini, yang sangat bagus.
Petik 2. Sosok hitam itu menatap Ye Yunfei dan berkata dengan nada setuju. Senior telah memenangkan hadiah. Kekuatan saya tidak layak disebut di depan senior. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Hehe, saya sudah dianggap sebagai monster tua prasejarah, dan rantai kultivasi Anda hanya dalam waktu singkat lebih dari 1000 tahun, jadi tidak ada cara untuk membandingkannya. Petik 2. Sosok hitam itu tersenyum tipis. Monster tua prasejarah. Setelah mendengar kata-kata dari sosok hitam ini, Ye Yunfei dan Hun Lao merasa kulit kepala mereka mati rasa. Tidak perlu master seperti itu berbohong di depan generasi muda, artinya, makhluk di depannya adalah monster tua prasejarah. Tuhanku, keberadaan legendaris semacam ini juga telah kami temui. Petik 2. Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi berseru. Tunggu, dia baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki lebih dari 1000 tahun untuk memperbaiki rantai itu. Kalau begitu, kamu memang monster tua. Petik 2. Pria tua itu tiba-tiba bereaksi saat ini. Sebenarnya, Hun memiliki keraguan tentang pengalaman hidup Ye Yunfei sejak lama, namun dia tidak pernah mendapat jawaban yang jelas dari Ye Yunfei. Beberapa hal, kamu akan tahu cepat atau lambat. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata dengan lembut. Berpura-pura misterius. Baiklah, saya tidak akan meminta untuk saat ini. Petik 2. Pria tua itu melengkungkan bibirnya dan berkata, anak muda, dunia dengan 3000 orang akan segera menghadapi bencana. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak cukup untuk mengatasi bencana itu dengan mudah. Sosok hitam itu tiba-tiba berkata, ya, senior, kekuatanku saat ini memang sangat lemah. Ye Yunfei mengangguk sebagai pengakuan. Tampaknya pemilik makam surgawi ini sudah mengetahui situasi 3000 dunia saat ini. Namun, kemampuan persepsi orang kuat seperti ini luar biasa, dan dia harus pandai deduksi, terlalu mudah untuk mengetahui situasi di dunia 3000. Anak muda, dua pertemuan antara kamu dan aku dapat dianggap sebagai takdir. Ketika bencana terjadi di 3000 dunia di masa depan, jika kamu menghadapi krisis yang tidak dapat kamu tangani, kamu dapat datang kepadaku. Untuk berlindung, selama Anda memasuki dunia kecil ini, saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang dapat menyakiti Anda dalam ruang dan waktu ini. Petik 2. Sosok hitam itu berkata perlahan. Tidak, saya juga bagian dari dunia berukuran 3000. Jika dunia berukuran 3000 dalam masalah, saya tidak akan memilih untuk bersembunyi. Namun, saya ingin berterima kasih kepada para penatua atas kebaikan mereka. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab dengan serius. Sejauh ini, Ye Yunfei telah bertemu dengan banyak anggota faksi terang dan banyak anggota faksi gelap. Anggota faksi terang ingin melindungi dunia 3000, sedangkan anggota faksi gelap ingin membantai 3000 orang. Makhluk di dunia besar dan kecil. Samar-samar Ye Yunfei memiliki firasat bahwa pertempuran berikutnya untuk menghancurkan dunia akan sangat tragis, dan yang kalah mungkin akan musnah sepenuhnya. Jika faksi cerah dikalahkan, tidak hanya anggota faksi cerah, tetapi semua makhluk di seluruh 3000 dunia akan dibantai. Jika hal seperti ini terjadi, tentu saja Ye Yunfei tidak akan menemukan tempat untuk bersembunyi. Ini bukan karakter Ye Yunfei. Ah, bagus sekali. Sosok hitam itu mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, seolah dia cukup puas dengan jawaban Ye Yunfei. Kamu telah mendapatkan buku rahasia sutra hati Kaisar Surgawi kuno yang sepi. Tanya sosok hitam itu. Ya, senior, bagaimana kamu tahu? Petik 2. Ye Yunfei terkejut saat mendengar ini. Sebelumnya, Ye Yunfei memperoleh 6 seni kaisar dari lantai 7 pagoda Tiandao, salah satunya adalah sutra hati. Ye Yunfei hanya berlatih 8 langkah naga langit dan 3 jari tahanan abadi di antara 6 seni kekaisaran. Adapun sutra hati, saya tidak pernah menghabiskan waktu untuk mempelajarinya. Karena ada legenda di dunia, sangat sulit untuk mengolah energi mental, dan butuh kerja keras yang sangat lama sebelum dimungkinkan untuk mencapai sesuatu dalam energi mental. Tentu saja saya tahu, karena dia mendapatkan sutra hati dari saya saat itu. Petik 2. Sosok hitam itu berkata sambil tersenyum. Apa, Kaisar Desolate kuno mendapatkan sutra hati darimu, senior? Petik 2. Ye Yunfei sangat terkejut. Tidak mungkin, kenapa aku tidak tahu? Bahkan lelaki tua itu terkejut. Karena lelaki tua itu belum pernah mendengar dari Kaisar Desolate kuno bagaimana dia mendapatkan sutra hati.
Saya telah berada di 3000 dunia untuk waktu yang sangat lama, dan saya telah berpindah beberapa tempat. Saya mengenal sebagian besar kaisar di 3000 dunia dari zaman kuno hingga saat ini, dan saya juga telah berbicara dengan beberapa dari mereka. Telah terjadi persimpangan. Untuk sementara, saya tinggal di reruntuhan kuno yang terbengkalai. Kaisar Langit Desolate kuno kebetulan memasuki reruntuhan itu untuk menjelajah dan bertemu dengan saya. Saat itu, saya sangat mengaguminya, jadi saya memberinya beberapa jenis latihan, dan Sutra Hati adalah salah satunya. Saya merasakan nafas dari batu giok yang merekam Sutra Hati di tubuh Anda, jadi saya tahu bahwa Anda telah mendapatkan naskah rahasia dari Sutra Hati. Petik 2. Kata sosok hitam itu. Jadi begitu. Ye Yunfei tertegun. Tampaknya itu adalah sesuatu yang terjadi sebelum Kaisar Desolate kuno bertemu denganku. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Sutra Hati adalah metode untuk mengolah energi pikiran. Energi mental adalah energi yang sangat parsial, dan sulit untuk memulainya, jadi Anda perlu memperhatikan bakat. Jika tidak ada bakat di bidang ini, sekeras apapun Anda bekerja, akan sulit untuk memulai. Namun, energi mental juga merupakan sejenis energi magis, yang dikenal sebagai energi paling sulit untuk dipertahankan di dunia. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar makhluk tidak dapat mempertahankan energi mental. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar dapat mengolah energi mental, Anda akan memiliki keuntungan besar dalam pertarungan yang sebenarnya di masa depan, kata sosok hitam itu. Nah, lain kali, saya akan membimbing Anda untuk mengolah Sutra Hati dan melihat apakah Anda dapat mengolah energi hati. Sosok hitam itu melanjutkan, terima kasih senior, saya pasti akan memperbaiki rantai dengan serius. Ye Yunfei sangat gembira. Ye Yunfei mengerti bahwa sosok hitam di depannya pasti monster tua yang kuat, dan dia bersedia membimbingnya secara pribadi untuk memperbaiki rantai, yang merupakan hal yang langka. Bersambung.